jangan digoyang, Ji. Oke, gue lagi di pasar baru, mau ngambil lensa habis dibersihin. Gue bersihinnya di Om Rudi. Gue bersihin di Om Rudi, rekomendasinya dari Koyuda. Dia bersihin lensa Leica sih di situ. Halo Om Rudi. Di pasar baru udah berapa lama Om? Saya udah hampir 20 tahun lah. Oh, kalau yang datang ke sini biasanya keluhannya apa aja sih? Ya namanya barang, kalau kamera itu kan barang dipakai. Jadi ya ada kendalanya. Namanya elektronik kan dipakai terus panas, dia rusak. Nggak dipakai Nggak juga rusak. dipakai-pakai juga rusak. Iya sih, nggak dipakai juga rusak. Apalagi suhu, kadang-kadang orang kita itu apa ya? Nyimpennya sembarangan. Nah, joroknya itu nggak disiplin. Jadi saat habis make taruh aja. Padahal tuh kan ibaratnya keringat, debu nempel di situ sehingga menyebabkan korosi. Jadi ya dari korosi itu, dari keringat itu menjadikan garam dan lari ke Karat juga. karat. Tapi yang lucu nih, saya tahu 3 orang yang namanya Rudi yang servis kamera nih. Ya. Yang Om Rudi di Harko, terus Om Rudi yang Metro Atom, Ya. sama yang di Senayan tuh. Ya. 3 orang Rudi namanya buat servis kamera. Kalau servis lensa yang manual doang apa elektronik juga? Semua. Oh, semua bisa. Dari kamera yang large format, medium format, SLR, DSLR, mirrorless, semua Cakep. karena Elektronik. konstruksinya kurang lebih kalau dari konstruksi lensa sama. Kalau kamera pocket gitu bisa nggak? Pocket Karena awal-awal saya belajar servis dari kamera pocket. apa? Pocket jadul gitu juga bisa. Bisa. Oh. Kalau body juga bisa ya? Bodi bisa. Light meter? Bisa. Wah, nggak bawa lagi. Yang penting ya kalau light meter jangan bekas bocor baterai. Kayaknya sih enggak, soalnya Kalau dulu bekas bocor baterai itu yang nggak bisa dibenerin, seringan kan korosi namanya. iya. Dulu pernah nyala cuma kayak sekarang mati deh. Ah, lupa dibawa lagi kameranya. Bekas kena air tuh, nggak bisa deh nyerah. Kalau lensa yang paling gampang dibenerin tuh menurut Om apa sih? Yang mahal. Kenapa malah yang mahal? Lensa mahal dia dibuat untuk bisa karena dia mahal jadi kualitasnya kokoh gitu loh, teruji dan tahan banting, sehingga kalau rusak pun dibetulinnya dia memang konstruksinya dibuatnya dari elemen yang mahal-mahal. Tapi kalau lensa untuk yang baru-baru, yang plastik-plastik, yang murah-murah, yang lensa kit apa, itu lebih susah benerinnya. Oh, malah gitu. Kalau lensa manual gitu hitungannya lebih gampang juga nggak sih? Gampang banget kalau lensa manual mah, nggak ada yang susah. Oh, oke. Berarti kalau yang kayak punya saya ini Pentax 5014 gampang kemarin ya. Kalau ini kemarin tuh masalahnya apa sih, Om? Yaitu di saat karena usia dia lemnya nguap. Di lensa itu ada satu elemen yang disatukan oleh lem. Di tiap lensa pun ada seperti itu. Berarti foggingnya bukan karena air ya? Bukan karena air, jadi karena lemnya karena usia nguap. Jadi seperti jadinya nanti kabut gitu. Oh, jadi kemarin ini dibenerinnya gimana, Om? Bersihinnya? Benerinnya dikupas lemnya, dipanasin. Ya, cara saya kan keseringan digoreng. Banyak sih, banyak versi, digoreng, dibakar. Oh, dibakar? Direbus juga bisa. Cuma saya setelah saya pelajari dari awal sampai sekarang ya yang paling efektif ya sebenarnya digoreng. Oh, gitu. Sebenarnya ada juga alat khususnya untuk mengurai satu lensa jadi 2 itu. Cuman kan alatnya masih belum terjangkau lah harganya. Kalau lensa yang paling mahal yang pernah dibenerin tuh apa, Om? Kemarin kan cerita katanya Voigtlander 25 juta. Banyak sih.
25 juta mau seberapa? Iya sih, ada sih lensa yang lebih mahal, cuma kirain nggak pernah dibersihin gitu. Yang paling mahal ya biasanya lensa semacam lensa cinema, anamorphic, Ariflex, RRI. cinema lens. Oh, Itu yang buat satu lensa harganya di atas 100 juta, ada yang 400 juta, ada yang 600 juta. buat syuting film gitu ya? Buat syuting film, bikin video itu kan memang itu manual loh, Iya. bukan autofocus. Karena video itu tidak butuh lensa autofocus, dia memang harus fokusnya manual. Itu berhasil benerinnya. Sukses terus karena berdasarkan pengalaman dan jam terbang lah. Tapi sejauh ini pernah gagal benerin lensa nggak sih? Dari saya awal belajar, saya orangnya hati-hati sih, jadi jarang sekali sampai gagal gitu. Malah yang seringan gagal tuh yang lensa autofocus. Oh gitu. Kalau autofocus kan ibaratnya kalau rusak apa jatuh itu harus ada part yang diganti. Oh. Kadang casingnya juga kayak lensa autofocus tuh casingnya tipis-tipis besinya. Nah kemarin saya lihat di Instagram yang GM8514 Yang Sony diketok. penyok ah. Ya, itu ya dibuka casing. Oh. Buka casing ya diketok magic lah. Diketok pelan-pelan, diketok udah cukup permukaan udah rata. Ya saya tambal pakai apa namanya dempul, terus saya amplas, kasih lem dikit biar agak keras, saya cat ulang lagi. Berarti sering juga ya lensa elektronik benerinnya ke sini ya? Banyak. Ya tipsnya paling untuk cara perawatan lensa ya itu, kalau bagi fotografer ya harus punya blower seperti ini, harus belajar cara beli cairan yang bagus yang untuk pembersih lensanya. Kalau dry box penting juga ya? Dry box ya kadang-kadang penting, pasti penting. Dry box, dry cabinet itu penting. Cuman kita harus tahu aturan pakainya. Itu kan biasanya kalau dry box itu tanpa listrik, dia pakai Iya. silika gel. Silika aja yang pengawet itu, elektronik pakai baterai. penyerap lembab. Nah itu kita harus tahu butiran silika gel itu ada expired. Kan kadang-kadang ada juga yang udah elektronik gitu katanya silika gelnya tuh. Itu kan cuman teori elektronik, dari mana elektroniknya. Katanya bisa dicas, ntar jadi bisa ini lagi, fresh lagi. Sama sebenarnya. Bukan dalam arti dicas, dia itu dipanaskan. Oh, dipanasin sama Sebenarnya- listriknya gitu. Silika gel nggak diganti pun nggak apa-apa, yang penting kita harus rajin jemur matahari. Iya. Sama lensa juga sama, kalau lensa pakai udah lama nggak pakai, jemur matahari, nggak usah lama-lama, setengah jam, 10 menit, asal dia ada hangat, jadi suhunya tuh nggak lembab. Yang penting dijaga agar nggak lembab. Ya itu lensa intinya itu aja. Kalau body juga ya? Body juga kurang lebih sama, intinya ya harus punya cleaning set lah. Jadi seumpamanya habis pakai dari mana, entah sebentar, entah lama, entah habis keluar kota, usahakan lensa sebelum disimpan di cleaning sendiri aja. Ya pakai sikat, pakai cairan-cairan kayak banyak cairan cleaner gitu, membersihkan. Terus di blower supaya debunya, keringatnya yang nempel di body, yang nempel di lensa itu nggak ikut masuk ke dry cabinet. Seumpamanya nggak dilap dulu masuk dry cabinet atau dry box, percuma, karena debunya Ke bawah. kotorannya, debunya, keringatnya ikut masuk ke dalam dry cabinet sehingga lensa ya tetap berjamur, tetap kotor. Oke, makasih banyak Om Rudi. Sama-sama. Oke, gitu aja. Jangan lupa follow Instagram gue @bintaro35. Dan ini contoh hasil lensa yang habis dibersihin di Om Rudi.